Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi ibadah kita akan segera dimulai. Matikan ponsel atau aktifkan mode hening maupun getar agar dapat berkonsentrasi selama ibadah. Pusatkan hati dan pikiran untuk merespon pujian penyembahan dan untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Jemaat diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan di gedung gereja dengan tidak meninggalkan sampah di kursi maupun di lantai. Kantong persembahan akan dijalankan setelah penyampaian firman Tuhan. Jemaat pun dapat memberikan persembahan melalui metode transfer ke rekening milik gereja berikut ini atau dengan scan barcode kris berikut ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Sukacita dari Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Coba kasih salam kanan kiri, muka belakang, katakan, Engkau luar biasa hari ini. Mari kasih salam kanan kiri, katakan, Engkau luar biasa malam ini. Amin. Haleluya. Tuhan baik buat kita malam hari ini. Mari angkat tangan kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami bawa sembah, kami bawa pujian kami bawa hati kami Tuhan. Sambil tangan kami terangkat Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua cuma karena anugerah, kasih setia Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan, saat ini kami mau memberi yang terbaik. Biar kami mau memberi lewat pujian penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Sebab kami tahu hanya nama Yesus, nama Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami sore hari ini. Dan kami mau buka ibadah kami sore hari ini hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama katakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari bawa setiap kerinduan kita malam hari ini di mezbamu Tuhan. Kami persembahkan kehidupan kami. Sebab hanya dekat-Mu Tuhan kami merasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu Tuhan kami merasa aman. Oh Tuhan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Ya Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Bawa hatimu dekat kepada Tuhan. Katakan, dekat padamu itu rinduku. Oh, oh, oh. Setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu.
Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Oh, Yesus Tuhan. Katakan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Setiap kataku kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku dapat dan ku bawa hidupku. Biar kami pandang wajah-Mu Tuhan, damai wajah-Mu, oh, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku. Sembahku Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yesus, kami pandang wajah-Mu, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, oh, membawa sembahku. Yesus Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, kami bawa hati kami Tuhan malam ini sebagai persembahan. Oh, di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti, amin, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, oh, membawa sembahku, ya Tuhan, kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami malam ini, membawa
setiap penyembahanmu membawa sembahmu. Ya, kami mau nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi biar jemaat Tuhan katakan menyatakan kerinduan kami Tuhan. Ya bawa penyembahan kita malam ini, membawa sembahku, kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan mengikut-Mu Tuhan, mengikut Yesus. Oh, kesukaan hatiku, lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Mu. Oh, di hidupku, oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itu
Hanya Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Ku nyanyikan hosana bagimu, ku nyanyikan hosana bagi Allahku. Yesus Tuhan, Kau Allahku, pemilik hidup kami Tuhan, pemilik hati kami Bapa. Kami bersuka karena-Mu Bapa. Kau hadir Tuhan, Kau ada Bapa, siap melawat kami. Biar pujian kami naikkan malam ini Tuhan, biar sembah kami perdengarkan malam ini Tuhan. Oh, tempat ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Oh, Jesus, hanya satu nama, nama di atas segala nama, Yesus namanya yang kami tinggikan, yang kami sembah. Hadirat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, naikkan penyembahan buat Tuhan sebagai rasa syukur, sebagai rasa syukur buat kebaikan-Mu Bapa. Oh, kami mengangkat tangan Tuhan. Oh, pertanda kami tidak mampu tanpa Tuhan. Layak ditinggikan, layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Yesus. Oh, pujian bagi-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku mulia
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Tepuk tangan lebih baik bagi Tuhan kita. Dia Allah yang hadir di tempat ini adalah Allah yang besar. Yang percaya katakan amin. Angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan bagi Tuhan kita, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Oh Yesus Tuhan, ajaib semua perbuatanmu. Jesus Lord, Kau terbesar Tuhan dan mulia. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari katakan dengan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Ini pujian umat-Mu Tuhan. Ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semuanya
saudaraku yang kekasih, tos paling kurang 5 orang katakan engkau lebih dari pemenang. Paling kurang 5 orang saudaraku yang kekasih, sapa satu dengan yang lain. Katakan engkau lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Karena Yesus Kristus Tuhan. Mari semuanya kita bersuka cita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis sudah dikalahkan dengan iman saudara. Oh, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Karena ada saudara. Ayo semuanya. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Jesus Lord. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari semuanya bersukacita dalam Tuhan. Katakan, saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Semuanya katakan, kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Ya, kita lebih dari pemenang. Jesus, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita gerejanya. Kita lebih. Amin. Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Mari sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan. Segala raja. Haleluya. Jesus kau dahsyat. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih, yeah. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Tanpa musik saudaraku yang kekasih, kita berikan tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jesus Lord. Haleluya. Persilakan duduk. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari nyatakan kebesaran Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu ajaib. Sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari bersyukur, angkat tanganmu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib. Oh, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari sekali lagi katakan pujian ini. Tuhan, oh, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu mempesona kami. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu kepadamu Tuhan, ku mempesonaku selalu, selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu, ku mau selalu kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Anugerah-Mu bagiku, anugerah-Mu cukup bagiku. Ya Tuhan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga, oh, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu cukup bagiku. Kata, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu, oh, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kami menikmati hadirat-Mu. Thank you for your presence. Thank you Lord. Sekarang kami berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami oleh firman-Mu. Hamba-Mu berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa. Firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Hamba-Mu berdoa sementara firman-Mu disampaikan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal pribadi-Mu Tuhan. Firman-Mu membawa kami mengalami kebenaran yang membawa kami terus berjalan pada tujuan-tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa supaya roh, hikmat dan wahyu turun ke atas kami. Biar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu sesuai dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biar kami semua paham firman-Mu, kami menjadi pelaksana firman Tuhan. We ask for the clarity of the word. We ask for the power of the word. Kami mohon kasih setia-Mu turun ke atas kami sekalian. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Apa kabar? Saya berharap saudara masih semangat. Ya, saya masih semangat ini ya. Mari kita akan baca Alkitab kita. Saya ingin membahas secara khusus pada malam hari ini adalah tentang komitmen. Bagaimana kita membuat keputusan yang sangat penting dalam kehidupan ini. Komitmen adalah sebuah kata yang sangat penting. Dalam kekristenan, komitmen itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menggerakkan kita untuk menyatakan iman kita secara konsisten. Nah, kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang konsisten. Kamu tidak bisa Senin Kristen, Selasa kafir, Rabu kafir, kemudian Kamis Kristen lagi. Pergi ke gereja nggak bisa tuh, nggak bisa. Kamu nggak bisa kemudian hari Minggu di gereja menyembah Tuhan, di luar tangan yang Anda pakai menyembah Tuhan, Anda pakai untuk curi barang orang, tipu orang lain atau kerjakan yang lain. Kamu udah bisa pakai mulutmu yang memuji Tuhan di hari Minggu, kemudian di hari yang lain kamu gunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi memang kekristenan tidak bisa memiliki apa yang disebut dengan duplicity. Kamu tidak boleh kekristenan itu berjalan dengan dua dunia yang berbeda. Tidak bisa, Anda harus hidup dalam satu tujuan yang Tuhan sudah berikan buat kita sekalian. Nah, memang kata komitmen, kata itu sendiri tidak pernah muncul secara jelas di Alkitab. Tapi Yesus punya beberapa kata yang bagus yang dia selalu katakan buat kita. Coba kita mulai dengan membaca ayat yang sudah paling biasa sekali di dalam Lukas pasalnya ke-9. Kita akan baca ayat 22 dan beberapa ayat berikutnya. Mari kita lihat Lukas pasalnya yang ke-9. Ya. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat yang berikutnya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu kata Yesus. Nah, mengapa saya baca, sudah perlu baca ayat berikutnya, kita akan ke situ. Mengapa saya mulai membaca dari ayatnya yang ke-22? Sebab seringkali orang berkhotbah pada saudara, mereka buang ayat 22. Padahal ayat 22 itu adalah the reason why, alasan mengapa Yesus mau kita komit terhadap dia. Sebab dia tulis di ayat yang ke-22 bahwa Raja saudara, Tuhan saudara,
itu atau anak manusia, nah itu saudara mungkin harus dijelaskan, tapi saya nggak tahu apakah saya bisa menjelaskannya dengan mudah. Jadi saya pikir saudara cari tahu sendiri aja. Anak manusia itu seringkali diterjemahkan berbeda. Padahal anak manusia itu artinya adalah, karena Yesus paling suka menggunakan kata anak manusia. Jadi Yesus itu gemar sekali memakai kata anak manusia untuk dirinya. Dia suka panggil dirinya anak manusia kan. Di mana-mana saudara baca anak manusia muncul paling banyak. Secara khusus di Injil Lukas. Nah kalau orang tanya anak manusia itu apa? Beberapa teologi, apalagi teologi yang cuma 500 tahun terakhir ini berkata bahwa anak manusia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Padahal bukan. Anak manusia itu terminologi. Dia adalah term yang dipakai untuk menggambarkan bahwa inilah Mesias yang sama dengan raja yang memerintah kekal selama-lamanya. Jadi kalau dia bilang dia anak manusia itu berarti dia sedang bilang ini raja yang kekal yang lagi bicara. Itu dia maksudnya, dia lagi bicara inilah Mesias yang kamu tunggu sebenarnya. Itu kira-kira term anak manusia. Jadi dia bilang Mesias dan raja kamu akan mengalami banyak penderitaan. Dia akan dianiaya bahkan dibunuh oleh pemimpin-pemimpin bangsa Israel pada waktu. Tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Dia udah cerita hal tersebut. Baru kemudian dia beritahu pada mereka. Barang siapa mau mengikut aku. Ia harus apa? Menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari. Baru mengikuti aku. This is such a commitment kan. Ini bukan sesuatu yang dianggap remeh. Dia enggak janji-janji kosong. Dia berkata coba lihat diri saya kaya. Saya terkenal, saya populer. Enggak, dia bilang saya menderita. Saya sulit, jadi kalau kamu mau ikut aku, siap enggak kamu bayar melewati semua kesulitan ini. Berarti Yesus mempresentasikan dirinya sebagai pribadi yang begini. Untuk mengikut dia, Anda harus memutuskan sesuatu. Jadi kalau kita berbicara komitmen itu ada di ranah keputusan. Bukan di ranah agama, bukan di ranah perasaan, bukan di ranah coba-coba, bukan di ranah Kristen turunan, bukan di ranah kebiasaan agama, tapi mengikuti Kristus adalah sebuah keputusan pribadi. Nah, coba kita akan mulai dulu. Apa sih artinya? Apa sih artinya? Komitmen itu. Apa arti komitmen sebenarnya? Coba kita lihat dulu. Saya buka catatan saya dulu supaya saya tidak khotbah kepanjangan, saya lihat aja rule-nya sini. Apakah komitmen itu? Jadi komitmen itu adalah keputusan untuk mengabdikan diri pada suatu tujuan atau hubungan tertentu. Itu dia. Komitmen artinya adalah apa? Sebuah keputusan untuk mengabdikan diri kepada suatu tujuan atau hubungan tertentu. Jadi komitmen adalah apa? Keputusan. Bilang dulu keputusan. Nah saudara harus buat keputusan. Makanya sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar, sebagai hamba Tuhan. Saya selalu menantang orang percaya untuk sampai membuat keputusan. Kalau mereka tinggalkan tempat kebaktian tanpa membuat keputusan. Itu berarti saya sebagai hamba Tuhan gagal. Saya cuma gelitik perasaan mereka. Saya bisa membuat mereka merasa haru. Saya bisa membuat mereka merasa senang. Saya bisa membuat mereka merasa besar karena menerima motivasi barangkali. Tapi kalau saya tidak membawa mereka pada keputusan untuk komit pada Yesus, saya gagal sebagai hamba Tuhan. Nah itu adalah hal yang penting. Dalam konteks mengikuti Yesus kita sudah baca tadi. Komitmen berarti menyerahkan hidup sepenuhnya buat Tuhan. Gak ada, no to waste, no turning back. Kamu diminta menyerahkan hidup pada Tuhan secara penuh. Menyerahkan hidup sesuai kehendaknya. Ini bukan tentang menghadiri gereja. Ini bukan tentang melakukan satu perbuatan baik. Ini bukan tantangan untuk menyerang sesuatu yang kita anggap tidak adil. Tetapi tentang memberi seluruh hidup kita kepada Yesus dan tujuan-tujuannya. Nah, itu komitmen. Nah mari saya beritahu pada saudara keadaan gereja yang telah berlangsung 2000 tahun ini di dunia ini. Ternyata gereja selama 2000 tahun ini di akhir masa perubahan-perubahan yang besar. Arthur Wallis, seorang penulis buku yang menulis buku yang berjudul Radical Christian. Sudah bisa Google buku itu. Dia menulis juga buku God Chosen Fast.
seorang hamba Tuhan yang saya sukai. Dia berkata bahwa kekristenan telah kehilangan komitmen 100 tahun lamanya. Orang Kristen tidak komit lagi. Ketika orang Kristen mulai masuk kepada masa kesulitan, mereka enggak komit lagi. Sebab mereka berkata apa? Bahwa dalam kesulitan kelihatannya gereja tidak bisa tolong kita cari dari dunia aja. Jadi kemudian mereka mulai menyeberang untuk mencari apa yang mereka butuhkan di dunia ini. Jadi kemudian komitmen kepada Tuhan mulai menurun. Sehingga yang terjadi kekristenan tanpa komitmen semakin banyak. Tapi ternyata kalau Anda mundur lebih jauh ke belakang lagi, kekristenan menjadi tidak punya komitmen disebabkan karena orang-orang yang mengikuti kekristenan pada abad keempat, mereka jadi Kristen disebabkan karena ada upah yang lain. Kalau Anda jadi Kristen, Anda bisa jadi pejabat negara. Agama lain juga tawarkan begitu kan. Kalau Anda jadi Kristen, kalau mau naik pangkat, mau naik apa, ganti agama lebih cepat kan. Jadi pada waktu itu di abad keempat, kekristenan juga mengalami challenge yang sama. Bahwa ada tawaran dari dunia yang diberikan kepada mereka. Jadi memang betul Arthur Wallis berkata, masalah kekristenan terbanyak adalah mereka tidak komit pada tujuan-tujuan Tuhan. Mereka hanya hidup sebagai satu agama, datang dan pergi, datang ke gereja pulang, datang ibadah dan pulang. Mereka tidak pernah mengalami apa yang disebut pemahaman penuh untuk komit pada tujuan-tujuan Allah. Ingat, komitmen adalah suatu keputusan untuk menyerahkan diri pada apa? Suatu tujuan atau suatu hubungan. Oke, nah mari kita akan lihat. Komitmen itu berisi apa aja sih? Komitmen itu berisi ada apa aja. Kalau kita baca dari apa yang kita lihat waktu Yesus bertanya kepada mereka, barang siapa mengikut aku dia harus menyangkal dirinya mengikut salib dan mengikut aku. Paling tidak ada 3 hal dari kata itu yang kita perlu pelajari. Komitmen harus selalu berisi penyerahan diri. You need to surrender your life totally for Christ. Berapa banyakkah kita harus menyerahkan diri? Billy Graham berkata menyerahkan diri kepada Yesus tidak boleh 99,9999. Enggak. Itu pun tidak penuh. Dia berkata begini, give it all or not at all. Itu komitmen. Serahkan 100% atau tidak perlu komitmen sama sekali. Sebab komitmen kepada Tuhan kita tidak bisa beri ruang sedikit pun. Kalau Anda beri ruang sedikit pun untuk komitmen pada yang lain, hancur seluruh komitmen saudara. Sebenarnya perkataan Billy Graham, give it all or not at all. Beri seluruhnya, serahkan seluruhnya atau tidak sama sekali. Kenapa saudara jadi begitu tenang? Saudara seperti ada di ruang pengadilan. Coba bersuka cita dulu sedikit. Saudara menerima kebenaran yang jarang datang pada saudara. Coba semangat dulu. Coba semangat dulu. Ini challenge buat saudara. Iya kan? Nah, di Alkitab penuh dengan orang-orang yang menyerahkan diri pada komitmennya. Mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi kegagalan, mereka menghadapi perpecahan, mereka menghadapi banyak hal. Tapi kalau mereka tetap komitmen kepada tujuan-tujuan Kristus, mereka oke. Saya kasih contoh ya. Bapa segala orang beriman itu adalah siapa? Abraham. Tahu nggak Abraham? Komitmennya luar biasa sekali. Dia komitmen pada apa? Dia komitmen pada suara yang dia dengar. Bayangkan 25 tahun dia dengar pernyataan itu bahwa engkau akan punya keturunan. Bayangkan dia berkata tinggalkanlah apa? Sanak saudaramu, rumah bapamu, negaramu, bangsamu tinggalkan. Dia ikuti aja. Ada enggak yang mau ikutin orang yang manggil saudara enggak beritahu tempatnya? Ya. Coba saya berkata, ada yang mau ikut saya? Saudara tanya kemana? Saya enggak tahu, ikut aja. Saudara mau ikut kayak gitu? Enggak ada yang mau. Tapi anehnya Abraham dia tidak komitmen pada cuma sekedar tempat. Dia komitmen pada suara yang dia dengar. Karena dia kenal suaranya. Dia bilang suara ini juga keren kelihatannya. Mengapa? Abraham itu penyembah berhala toh. Abram adalah penyembah berhala. Dia bukan cuma penyembah berhala. Dia bisnis patung berhala untuk disembah oleh orang. Itu bisnisnya dia. Jadi Abraham punya bisnis dengan Terah ayahnya adalah bikin patung-patung berhala. Kalau saudara mau baca itu baca statement dari Stefanus. Kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal yang ke-7. Ditulis tentang bahwa Abraham itu adalah penyembah berhala. Tapi begitu dia dengar suara Tuhan. Dia menyerahkan dirinya.
dia tinggalkan kekayaannya, dia tinggalkan bisnisnya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan suku bangsanya. Then he follows the voice. Dia ikuti suara itu. Berapa tahun dia mengikuti suara itu? 25 tahun, bayangkan. Apakah dia mengalami kegagalan? Ya. Gagal total. Benar. Tapi apakah dia berhenti? Tidak. Dia tetap komit pada hal tersebut. Dia harus memperbaiki aja arah komitmennya. Tadinya dia berpikir arah komitmennya adalah pada janji Tuhan. Dia salah. Arah komitmennya harusnya kepada Tuhan. Bukan pada janji Tuhan. Halo? Halo? Orang Kristen yang banyak tagih janji. Itu orang Kristen yang berpikir mereka komit pada janji. Enggak, kita enggak komit pada janji. Kita komit pada pribadi. Anda tidak komit pada hal yang tidak hidup. Anda komit pada yang hidup. Anda tidak komit pada tempat. Anda tidak komit pada janji-janji Allah. Anda tidak komit pada berkat. Anda komit pada pribadi Allah. Halo? Makanya waktu Abraham ditulis oleh Alkitab. Itu dia tidak peduli tentang tanah perjanjian. Dia sudah sampai di tanah Kanaan menurut Alkitab. Dia tidak tahu kalau itu tanah Kanaan. He doesn't care. Karena buat dia selama 25 tahun. Dia telah bergaul dengan Allah. Dia datang dengan Allah. Dia mengenal suara itu. Dia percaya pada suara itu. Jadi dia sempat mengalami diverted sedikit. Sebab dia mengikuti suara pada zaman itu. Bilang lu, suara pada zaman itu. Suara pada zaman itu. Suara pada zaman itu TikTok, Facebook, suara media. Hey, no, I tell you this is the truth. The voice of media now is more powerful than the voice of a president. The voice of media now is more powerful than a legislator of a nation. Karena sekarang suara dari media kayaknya sangat kuat. Tapi harusnya saudara tidak terpengaruh pada suara media. Anda harus mendengar suara Tuhan. Kita komit pada suara yang bersuara pada kita. Suara itu yang masih bersuara sampai hari ini. Iya, benar kan? Benar kan? Jadi Abraham satu kali mendengar media, kemudian dia baca, oh menurut kebiasaan orang pada zaman Abraham, begini kote, kalau ngana pe istrinya punya anak, terus ngana pe istri punya pembantu, ngana boleh kawin dengan pembantu itu untuk lahirkan anak for ngana pe istri. Jadi itu dianggap sah, sesuai hukum, natural, biasa-biasa jo, nggak ada DP masalah. Jadi Abraham mendengarkan suara media pada waktu itu. Abraham bilang, alright, let's do it. Dan saya kira nggak ada laki-laki yang menolak permohonan kayak begitu kan. Coba bayangkan kalau istrinya berkata, ini ada asisten saya, mau coba? Oh puji Tuhan gitu kan. Gak ada dalam nama Yesus, enggak lah, ini pemberian istri. Jadi Abraham kemudian tidur dengan Hagar. Dan kemudian pemikiran pada waktu itu adalah, Hagar melahirkan anak untuk Abraham supaya anak itu menjadi anak Abraham dan Sarah. Karena Hagar adalah budak. Ingat, budak tidak punya hak milik. Anaknya pun bukan miliknya. Anaknya adalah milik majikannya. Ya. Jadi itu kita sebut pada waktu itu surrogate mother sebenarnya itu. Jadi kemudian yang terjadi adalah ini masalah penting sekali. Waktu kemudian selama 13 tahun Abraham punya false belief. Abraham pikir tujuan dari suara itu dia komit untuk mendapatkan siapa? Ismail. Jadi seluruh hidupnya dia serahkan pada Ismail. Dia sayang Ismail, dia latih Ismail sebagai anak sulungnya. Dia buat semuanya sampai Tuhan tidak berbicara lagi pada dia. Jadi Abraham pernah loh dalam 25 tahun pengiringannya pada Tuhan dan tidak mendengar suara Tuhan 13 tahun. So half of his journey without the voice of God. Dari mana saya tahu 13 tahun? Karena ditulis di Alkitab. Saya kasih bukti, coba kita lihat. Kita baca Kejadian pasalnya yang ke-16. Ayat yang paling terakhir, mungkin ayat 16 juga. Pokoknya ayat yang paling terakhir kitab Kejadian. Di situ. Abraham berumur berapa? 86 tahun ketika Hagar melahirkan apa? Ismail bagi. Begitu Abraham peluk Hagar,
Seolah-olah itulah tujuan dari janji, tujuan komitmennya. Selesai dia nggak dengar suara Tuhan lagi. Berapa tahun? 13 tahun. Sebab nanti tercatat di Alkitab pasal 17. Jadi pindah satu pasal aja sesudah itu. Makanya kalau baca Alkitab kadang-kadang buang tuh pasal-pasal dan ayat-ayat. Baca narasi aja. Supaya saudara tidak membuat pemisahan. Coba itu pasal 17 ayat yang pertama. Nah, Abraham berapa? Berumur berapa? 99 tahun. Tadi 16, Abraham berumur berapa? 86 tahun. Perlu matematika? Kita pilih matematika 5 dulu di SMA Kota ya. 99 kurang 86? 13 tahun. Tapi tiba-tiba Tuhan menampakkan diri padanya. Tuhan memperbaiki lagi apa? Tuhan memperbaiki lagi komitmennya Tuhan. Tuhan memperbaiki covenantnya pada Abraham. Abraham kemudian pulih lagi. Abraham kemudian bersemangat lagi. Dia kembali terbakar. Dia kemudian berkata ya betul. Makanya di pasal 18 Abraham mulai latihan lagi. Bahwa dia adalah seorang yang dipilih oleh Allah. Dia tahu identitasnya. Dia adalah perjanjian Allah. Dia kemudian mulai berbicara seperti seorang yang seperti itu. Dia kenal Allah. Begitu dia lihat 3 orang berjalan, dia tahu itu Tuhan. Bayangkan. Dia sudah tidak berpikir lagi tentang suara media. Dia mulai mendengar lagi suara dari Tuhan. Jadi kemudian tiba-tiba 3 orang datang, pasal 18 ayat 1 coba kita lihat. Coba kita lihat pasal 18. Pasal 17 itu pembaharuan perjanjian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abram dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi kira-kira Abram lagi cari angin depan kemah lah ya. Gurun kuah ini. Ayat berikutnya ayat 2. Coba kita lihat apa yang dibilang situ. Ketika ia mengangkat mukanya. Ia melihat berapa orang? 3 orang berdiri di depannya. Jadi dari kejauhan dia ada 3 orang. Tebak apa yang dibuat oleh Abraham? Abraham kenal siapa mereka bertiga. Langsung apa dibuat? Sesudah dilihatnya mereka. Ia berlari dari pintu kemahnya. Dia berlari menyongsong mereka. Kemudian apa? Sujudlah ia sampai ke tanah. Kenapa dia sujud? Dia tahu siapa itu. Dia kenal siapa itu. Mari saya beritahu pada saudara. Kalau Anda tanya apakah dasar komitmen? Dasar komitmen adalah pengenalan akan Allah. Ya. Dasar komitmen adalah apa? Pengenalan akan Allah. Saya belajar semakin orang mengenal Allah, semakin kuat komitmennya. Semakin mengenal Allah dalam dimensi kehidupan yang berlapis-lapis yang banyak ini. Semakin kita bertumbuh dalam komitmen kita. Sebab dasar dari komitmen adalah pengenalan akan Allah. Beberapa orang cuma berhenti bahwa Tuhan itu cuma penyembuh. Beberapa orang berhenti bahwa Tuhan itulah Tuhan yang menyiapkan uang buat mereka. Berapa orang cuma berhenti karena Tuhan itu menang dalam pertempuran. Mereka tidak berjalan lebih jauh lagi untuk kenali Tuhan dalam dimensi yang lebih besar lagi. Saudara-saudara, begitu Anda masuk dalam komitmen dengan Tuhan, seperti sebuah gerbang possibility. Anda masuk untuk mengenal pribadi Tuhan lebih jauh, lebih dalam, lebih excited, lebih menyenangkan. Saudara akan bertemu dengan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Saya 42 tahun melayani Tuhan. Saya beritahu pada saudara, saya belum pernah merasa bahwa saya sudah kenal Tuhan. Saya masih mau kenal dia lagi. Saya mau tahu dia lagi. Saya pengen kenal dia lebih lagi. Dia bukan cuma penyembuh saya. Dia Allah yang sangat besar. Dan dia reveal dirinya terus menerus. Dia nyatakan dirinya terus menerus. Dan setiap kali kita komit pada dia, Tuhan akan nyatakan dirinya pada saudara. Kenapa orang mengalami kebantutan spiritual? Mengapa orang mengalami apa yang disebut dengan apa? Mandek secara spiritual, stagnasi spiritual. Karena mereka berhenti mengenal Allah dalam dimensi yang baru. Mereka berhenti mengenal Allah dalam manifestasi yang baru. Mereka berhenti, gereja banyak berhenti. Hanya berputar-putar di keselamatan. Padahal Tuhan bawa mereka mau untuk memerintah bangsa-bangsa. Untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Untuk memutuskan nasib bangsa-bangsa. Gereja berhenti cuma for masuk sorga, astaga. Ada yang salah pada pemahaman kita. Kita berhenti pada titik yang tidak perlu kita berhenti. Abraham
terus mengenal Allah. Dia mengenal Tuhan. Sampai Tuhan bilang buat dia, pasal 18, Abraham kasih makan 2 orang karena Abraham tahu itu Tuhan. Dan kalau saudara mengenal Allah, rasa hormatmu pada Tuhan bertumbuh. Saya tidak percaya kamu mengenal Tuhan bertumbuh, rasa hormatmu hilang pada Tuhan. Karena tidak mungkin kurang ajar di ibadah. Karena tidak mungkin berkata sembarangan dalam pelayanan. Karena kamu menghargai kredo, kamu menghargai hakikat dari Allahmu yang harus dihormati. Iya dong. Iya. Ada orang berkata, kalau saya ketemu Tuhan, saya berkata, Tuhan apa kabar? Masa lupa sama saya? Enak aja. Yohanes itu tidur di dadanya Yesus. Begitu dia lihat Yesus di kitab Wahyu, Alkitab berkata, lalu rebahlah aku seperti mati. Bayangkan, karena Yesus menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Rambutnya putih metah, matanya seperti nyala api. Kemudian suaranya seperti desau air bah. So powerful. Yohanes lihat Yesus. Dia tidak berkata, Yesus lupa ya, saya sering tidur di dadamu. Dia nggak bilang begitu tuh. Dia rebah ke tanah. Seperti mati. Komitmen yang kuat itu didasarkan pada pengenalan akan Allah. Makanya Abraham ketika Tuhan, satu ketika semuanya selesai. Saya hentikan aja, saya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan bagaimana Abraham memutuskan bersama Tuhan untuk nasib Sodom. Cuma Abraham tidak jalan terlalu jauh. Abraham tunggu Tuhan ketika Tuhan tunggu Abraham. Seandainya Abraham kasih turun sampai 1, Tuhan masih bilang iya, saya yakin. Karena Alkitab banyak mencatat, Tuhan kadang-kadang cuma mencari 1 orang di sebuah kota. Seperti itu prinsipnya Tuhan. Abraham berhenti di 10. Tuhan pulang, Abraham pulang. Coba Abraham tahan Tuhan, jangan pulang dulu Tuhan. Kalau cuma ada 3, Tuhan bilang oke, 3 juga oke. Karena memang Abraham sedang dilatih. Ingat, syafaat itu bukan doa minta-minta. Syafaat itu Anda memutuskan bersama Tuhan. Gereja berkali-kali dalam situasi kayak sekarang ini. Kita dipanggil untuk putuskan nasib bangsa kita lewat doa-doamu. Bukan mengemis seperti kita ini warga kelas 2 di dunia ini. Enggak. Anda harus berdiri di depan Tuhan dan berkata, Tuhan saya putuskan nasib bangsa saya. Putuskan bersama Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Oke, kita lanjut lebih jauh sedikit. Betul ya? Abraham di pasal 22, ketika semuanya terjadi. Suara Tuhan datang, pasal 22 ayat 1. Coba kita lihat. Setelah semuanya itu, jadi setelah semuanya Ishak lahir, Abraham semua, Ishak lahir so besar. Bayangkan Ishak lahir, kemudian Abraham diusir. Yang 13 tahun dia sayang-sayang, dia pikir inilah pewaris hartanya. Begitu sampai pasalnya yang ke-21, Sarah berkata usir anak itu. Abraham marah sama Tuhan. Tuhan, anak itu 13 tahun sama saya, kenapa saya mau usir? Tiba-tiba Tuhan berkata kepada Abraham, dalam hal ini dengarkanlah perkataan istrimu. Jadi kalau ada suami yang selalu bantah perkataan istrinya, saya katakan ini, dalam hal ini dengarkanlah perkataan istrimu. Tidak selalu kok perkataan istri bikin susah laki-laki, tidak. Ada yang bagus juga. Bukan kita takut pada istri kita. Tapi kan kalau Tuhan bilang buat saya, dalam hal ini dengarkanlah perkataan istrimu. Ya selalu, mana ada kalah. Ada saat-saat di mana saya pikir keputusan saya paling bagus. Tuhan berkata, enggak, dengar Ina. Sudah, jangan kamu punya mau, biar dia yang putuskan. Itu biasa terjadi tuh, dalam kehidupan saya biasa. Gak usah khawatir, itu normal. Nah sekarang yang terjadi sekarang, semua udah berlalu. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Dan berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, saya suka itu. Abraham, ya. Itu kira-kira, Abraham, siap. Jonathan, siap. Edo, siap. Yesus Tuhan kan? Kalau dia panggil kita jawab apa? Tunggu deh, 2 menit lagi, saya rapat dulu. Mau coba begitu? Kalau Tuhan panggil Anda, ayo kita. Tidak bisa Tuhan, saya lagi sibuk, begitu. Enggak lah. Kalau Tuhan panggil kita. Abraham, siap. Itu sebenarnya, yes sir. Kemudian baca ayat berikutnya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran. Jelas pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham tidak tunduk sebentar.
Tuhan kayak ini atau setan? Makanya Bob Fitts pernah menulis sebuah lagu judulnya Is that really you, oh Lord? Ya katanya. Jadi Abraham tanya Tuhan. Enggak, Abraham enggak tanya itu. Dia enggak tanya ini Tuhan atau bukan. Coba lihat ayat berikutnya. Coba kita lihat ayat berikutnya. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Artinya begini. Dia enggak berkata, dia enggak, pokoknya siap. Besok dia laksanakan. Dia enggak tanya istrinya. Dia enggak berdoa lagi, dia enggak tangking, dia enggak bikin yang lain. Tuhan bicara, dia respon, siap, dia jalan. Dia bawa anaknya. Apa namanya itu? Sebab komitmen melibatkan penyerahan diri, komitmen melibatkan ketaatan, dan terakhir adalah komitmen melibatkan konsistensi dalam kehidupan. Komitmen itu konsisten, tiap hari terbangun, terus dikerjakan, terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena komitmen melibatkan hal-hal tersebut. Ya kan? Ulang lagi, komitmen melibatkan apa? Penyerahan diri, ketaatan, konsistensi. Kita perlu konsisten terhadap Tuhan. Berapa kali kita tidak konsisten dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan tetap panggil kita. Dia tetap bawa kita. Sekarang dengan cepat. Fokus komitmen kita. Apa fokus komitmen kita? Fokus komitmen kita ada 3. Fokus komitmen kita adalah pribadi Yesus. Bilang dulu pribadi Yesus. Bukan apa yang dia kerjakan dulu, pribadinya dulu. Kita menyembah dia, kita mengasihi dia karena pribadinya sangat agung. Agung, tinggi, luhur, murni. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia jadi manusia, selamatkan saya. Dia adalah Tuhan dalam kehidupan saya. Alkitab berkata Bapa mengangkatnya sangat tinggi. Sehingga di dalam nama Yesus segala lutut bertelut, segala lidah mengaku. Yesus menjadi nama yang tertinggi di semesta jagat raya ini. Yesus nama yang tertinggi. Gak ada nama yang lebih daripada namanya. Makanya itu nama yang saya tinggikan. Itu nama yang penting buat saya. Itu nama yang tidak mungkin tergantikan buat saya. Nama itu yang saya beritakan. Saya tidak beritakan nama yang lain. Saya tidak beritakan nama denominasi saya tidak beritakan nama grup saya tidak beritakan nama klik saya memberitakan nama Yesus. Karena itu nama yang besar. Fokus saya adalah pada pribadi Yesus. Karena saya punya hubungan pribadi dengan dia. Saya tiap pagi berkomunikasi dengan Tuhan. Saya tiap pagi datang dan berbicara dengan Tuhan. Saya tidak minta banyak. Saya tidak minta banyak. Oh ada saatnya saya minta banyak. Saya minta apa aja sih kalau saya minta. Dia yang suruh mintalah maka akan diberikan. Ya saya minta juga. Siapa bilang orang kayak saya tidak pernah minta doi dari Tuhan. Oh mintalah. Tapi saya tidak minta doi supaya orang lain dengar. Supaya orang kasih ke kita. Nyanda. Itu namanya iman pantulan. Kita sengaja memantul ke orang supaya dia kasih doi ke kita. Sengaja kalau ada orang banyak doi kita berdoa. Tuhan berkati yang benda. Saya tidak pernah berdoa kayak gitu. Saya masuk ke dalam kamar, saya berseru pada Tuhan. Saya tidak minta pada orang lain. Saya tidak pinjam pada apapun. Saya tidak pergi kepada pinjol. Saya berkata kepada Tuhan, berikan kepada aku Tuhan. Ini yang saya perlukan. Dan sudah berapa ini? 42 tahun. Never failed. Selalu Tuhan memberikannya. Oh yes. Oke, itu istri saya di depan saya. Kita hidup 42 tahun melayani Tuhan. Apakah kelihatan kita kurang makan? Tampak samping. Apakah kelihatan saya kurang makan? Apakah saya kelihatan saya kurang bahagia? Apakah saya kurang hiburan? Apakah saya kurang healing? Enggak lah. Semua bisa kita lakukan. Uangnya ada, fasilitasnya ada lah. Siapa bilang tidak? Siapa bilang apa Tuhannya ada doi? Berani-berani ngoni. Hah? Mungkin kita gak sekaya anggota DPR, tapi ada Jo. Hah? Yang saya maksudkan adalah bahwa seringkali kita itu pandang enteng Tuhan yang kita junjung tinggi itu. Dia dia segala-galanya, dia alasan kita ada. Dia alasan kita berdiri. Dia fokus kita pada dia. Dia adalah fokus kita, dia adalah dasar kita. Tidak ada dasar lain di mana sesuatu dibangun. Yaitu Yesus Kristus. Amen. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 beritahukan buat kita hal tersebut. Oke. Jadi Yesus fokus kita yang utama.
Kita komitmen pada pribadi Yesus. Hubungan pribadi, bilang dulu hubungan pribadi. Ini gak bisa dibohongi, ini gak bisa dibohongi. Kalau Anda punya hubungan pribadi dengan Yesus, hidupmu pasti berubah. Kalau Anda cuma agama-agamaan, gak punya hubungan pribadi, cuma terkesan sedikit. Jadi orang Kristen yang seperti jamur di musim panas, muncul sebentar, hilang lagi. Kristen kapal selam yang muncul cuma pada waktu Natal, gitu kan. Selama yang lain dia dibawa terus, nanti Natal baru muncul. Kristen yang cari roti atau Kristen cari telur, Kristen kayak gitu tuh. Oh, kita enggak, kita percaya, kita yakin, kita komit pada pribadinya. Tapi bukan cuma komit pada pribadinya, kita komit kepada tubuhnya, lalu tubuhnya. Komit pada tubuhnya, makanya Anda di gereja lokal ini kan, karena Anda komit pada manifestasi lokal dari tubuh Kristus. Ya, saya melayani di banyak denominasi. Dari gereja yang karismatik sampai gereja yang asmatik saya sudah layani semuanya. Saya nggak pusing dia mau hiruk pikuk, dia mau menyembah lompat-lompat, atau dia mau seperti di ruang pengadilan, it doesn't matter. Yang penting mereka komit kepada pribadi Tuhan, saya layani mereka. Itu tidak ada masalah buat saya itu. Ya. Nah, komitmen kepada tubuh Kristus ini agak sedikit tricky. Sebab disinilah Anda harus komitmen kepada 3 hal. Komitmen kepada kepemimpinan di tempat tersebut. Anda harus komit kepada apa di situ? Sistem pergerakan yang mereka bawa. Anda harus komitmen kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan saudara. Iyalah. Iya. Itu enggak usah dipandang remeh itu. Komitmen kepada gereja lokal adalah mungkin komitmen yang terdekat dari komitmen apapun. Jadi komitmen pada gereja lokal itu penting sebab disitulah sebenarnya apa? Saudara menunjukkan karunia-karunia saudara. Saudara dilatih, saudara dipertanggungjawabkan, saudara bertanggung jawab pada mereka. Saudara melatih yang namanya komitmen, disiplin kehidupan, dilatih di gereja lokal. Ada orang tidak suka gereja lokal. Pantasan mereka nggak didisiplin kalau salah, belum bikin DP mau. Kalau sudah maumu yang terjadi, hati-hati ya. Mungkin Anda tetap diberkati kalau sudah maumu yang kamu jalankan dan kamu masih diberkati. Saya beritahu pada saudara, itu bukan berkat, itu sudah hukuman. Anda diserahkan pada keinginanmu, bikin maumu aja sampai kamu hancur. Itu udah bikin takut itu bukan khotbah bikin takut-takut. Enggak, itu realita di Alkitab. Nah, tapi saya tidak punya waktu untuk buka lagi. Tapi itu kita komitmen kepada pribadi Yesus. Komitmen kepada pribadi Yesus, kita komitmen kepada apa lagi? Tubuh Kristus. Nah yang ketiga adalah kita komitmen kepada pekerjaan Kristus. Kalau pekerjaan Kristus itu terbuka. Pelayanan kepada orang miskin. Pelayanan kepada orang-orang yang terkecil ini. Pelayanan kepada orang-orang yang terpenjara. Pelayanan kepada orang-orang yang miskin. Yang Yesus berkata, pada waktu aku lapar, kenapa engkau tidak memberi aku makan? Pada waktu aku haus, kenapa kamu tidak memberi aku minum? Waktu aku telanjang, kenapa kamu tidak memberi aku pakaian? Waktu aku di penjara, kenapa kamu tidak mengunjungi aku? Mereka kemudian tanya, kapan Tuhan telanjang? Kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan haus? Kapan Tuhan di penjara? Yesus berkata, sebab apapun juga yang kamu lakukan pada orang kecil-kecil ini, engkau memperlakukannya untuk aku. Oh, jadi Yesus punya target operation dan dia punya target operation yang jelas, itu sudah terlibat di situ. Ya, orang percaya harusnya keluarkan uang untuk hal tersebut. Jangan kikir dengan pedoi, keluarkan untuk orang-orang miskin. Penting itu. Pekerjaan diakonia harus dikerjakan. Pertimbangkan kepemimpinan di gereja lokal, berkati mereka. Itu adalah bagian yang diajarkan di Alkitab. Saya tidak punya waktu untuk jelaskan lebih panjang. Tapi itulah fokus komitmen kita. Pribadi Kristus, tubuh Kristus, pekerjaan Kristus. Sekarang saya akan akhiri dengan ini. Tantangan dari komitmen. What is the challenge of commitment? Apa tantangan terbesar dari komitmen kita pada Tuhan? Yang pertama, tantangan komitmen yang tertinggi adalah kenyamanan. Kenyamanan adalah pembunuh iman nomor 1. Kalau Anda sudah nyaman, Anda biasanya sudah tidak mau lagi bikin apa-apa.
Anda cuma duduk nyaman, gak ada keterjagaan, gak ada kerinduan untuk memberkati orang lain. Biasanya orang kalau sudah nyaman, fokusnya pada dirinya, kebutuhannya, kesenangannya. Kenyamanan adalah pembunuh iman nomor 1. Complacency itu terjemahan bahasa Inggrisnya. Di mana bangsa yang percaya pada Tuhan menjadi makmur, menjadi nyaman, ujungnya mereka biasanya menolak Tuhan. Inggris, Eropa, Amerika, sekarang Korea. Korea, ya, ketika mereka masih susah, gereja berkembang pesat, pusat entertainment ada di gereja. Sampai kalau tidak salah 10 atau 8 tahun lalu mereka berkata bahwa Korea, bisnis perfilman, industri entertainment Korea meninggalkan gereja. Ketika kita nyaman, kita cenderung lupa pada Tuhan. Kenyamanan adalah challenge yang terbesar. Yang kedua, apalagi yang berbahaya? Yang kedua selain kenyamanan adalah kekecewaan. Disappointment adalah challenge terbesar untuk komitmen kita. Kita mau komit, kita kecewa. Dan Yesus biasanya sandung orang di depan supaya mereka kecewa dulu. Supaya mereka tidak perlu ikut dulu. Iya, Yesus sandung orang di depan, mereka tersandung terlebih dahulu. Dan Yesus enggak sungkan-sungkan, apakah perkataanku menyandung kamu? Gitu kan? Waktu orang semua sudah pergi, Yesus enggak berkata kepada 12 muridnya, tinggal dong, kesian nih, gua tinggal sendiri, semua udah pada pergi, kamu kok enggak, kamu tinggal. Dia enggak bilang begitu. Dia berkata kepada Petrus dan teman-temannya, dia berkata apa? Kamu tidak pergi juga seperti mereka? Dia stop dan berkata gini, enggak. Sebab padamu kami menemukan perkataan kehidupan. Sebab perkataanmu mengandung hidup. Kami tidak akan pergi kemana-mana. Makanya 12 itu tinggal bersama dengan dia. Yang lain lari. Karena perkataannya yang keras. Halo, siapa yang suka dengar khotbah yang keras? Siapa yang tidak suka khotbah yang keras? Siapa yang tidak mengerti bahasa Indonesia? Karena khotbah keras itu makanan keras. Kadang-kadang kita perlu makan yang keras supaya challenge kehidupan kita untuk maju lagi bersama dengan Tuhan. Kalau Anda makan bubur terus, Anda mungkin tinggi tapi nggak ada gigi, berarti Anda nggak tahu mengunyah, nggak tahu merasa, nggak bisa menikmati sesuatu. Paling enak kalau sebesar marnya ada gigi. Susah berperang tanpa gigi. Nah, ada cerita muncul di kepala saya, so I don't want to tell you the story. But the point is clear, bahwa itu kekecewaan hantam manusia. 80% orang pindah gereja, orang pindah agama, orang bunuh diri, orang menjadi gila, terbanyak karena kekecewaan. 80%. Yes. Kecewa. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Kalau Anda kecewa, bereskan. Makanya Yesus berkata, dia cerita semuanya yang buruk yang bakal menimpa murid-muridnya. Dia berkata kamu akan dihianati. Orang membunuh kamu merasa bahwa mereka beribadah pada Tuhan. Mereka akan membawa kamu ke depan pengadilan dengan tuduhan-tuduhan palsu. Mereka akan menghujani kamu dengan kritik yang banyak. Kamu akan disiksa, kamu akan dianiaya, kamu akan menderita. Setelah bilang itu semua kemudian dia berkata begini. Bumi atau dunia tidak suka kamu. Karena kamu bukan dari dunia. Kemudian dia berkata apa di pasal 16 ayat yang kedua? Janganlah kamu kecewa dan menolak aku. Sebab kekecewaan sama dengan penolakan pada Tuhan. Oke, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Kalau saudara suka baca buku, ada sebuah buku tulisan John Bevere. Judulnya adalah Bait of Satan. Baca buku itu, Umpan Iblis. One of the best book tentang kekecewaan. Dan orang kalau sudah kecewa, dia boleh berjalan, dia boleh kebaktian, tapi hatinya sudah seperti ada bom waktu yang siap meledak, siap mengkhianati Tuhan, siap mengkhianati gereja Tuhan, siap mengkhianati pekerjaan Tuhan. Di Alkitab penuh dengan cerita yang seperti itu. Yudas, Petrus, Ahitofel, cerita-cerita orang-orang yang kecewa di Alkitab. Yang ketiga, tantangan dari komitmen yang ketiga. Yang pertama adalah apa? Kenyamanan. Yang kedua adalah
Kekecewaan. Yang ketiga adalah kompromi. That's probably the most easiest, the most subtle thing ever come as a challenge to Christianity. Hal yang paling ringan, hal yang paling subtle, hal yang paling sukar ditebak, hal yang paling kelihatannya lome-lome, kayak gampang-gampang, tapi begitu kompromi datang dan kemudian kita mulai bend kebenaran sejauh ini. Kita mulai bending the truth. Kita mulai rendahkan kebenaran firman Allah, kita mulai tekan kebenaran, kita mulai kompromi, kita mulai pelan-lahan, kita kemudian mulai mengizinkan kenajisan masuk, pikiran kotor masuk, kita mulai izinkan hal tersebut. Kita kemudian lupa lagi, because we have bent so much to the world. Kita lupa bahwa when you bend, you worship the world. Semakin kita bend, semakin kita sembah dunia ini, semakin kita menjadikan dunia ini sebagai Tuhan kita. Kita kemudian sudah bisa kembali lagi. Makanya saya beritahu pada saudara, hati-hati dengan kompromi. Sekali Yesus tetap Yesus. Gak ada yang lain. Kita percaya dukun-dukun yang masuk akal itu. Percaya pada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin. Di akhirnya nanti, apa sih upah komitmen? Upah komitmen adalah mahkota. Ya, itu katanya dibilang, berbahagialah orang yang mencintai kebenaran. Yang hidup tidak bercela, kepadanya akan diberikan batu putih ini. Berbahagialah orang yang tidak membiarkan kenajisan melekat pada kain mereka. Mereka akan diberikan batu kehidupan ini. Berbahagialah orang. You can go on and on, on and on, on and on. Saudara akan menemukan bahwa the end of your commitment is the crown to rule. Karena komitmen akan menunjukkan bahwa Anda bisa mengelola hidup saudara sesuai kehendak Tuhan. Kelola hidup saudara untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Let me pray for you before I leave that. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan terus berbicara kepada umat-Mu. Hamba-Mu berdoa, hamba sadar bahwa hamba sangat terbatas. Apa yang hamba sampaikan belum tentu bisa dapat dimengerti dengan mudah. Apa yang hamba sampaikan tidaklah memberikan kepada mereka jawaban ketika mereka berhadapan dengan masalah mereka. Tapi hamba-Mu tahu Tuhan Yesus, Roh Kudus sanggup untuk menerjemahkan firman-Mu yang dilepaskan pada hari ini. Untuk dapat dimengerti, untuk aplikatif, untuk dapat menjadi relevan dengan semua keadaan dan sikon dari semua orang yang mendengarkannya. Roh Kudus terjemahkan itu dalam hati kami. Engkau Tuhan materaikan firman-Mu yang sudah diberitakan. Hamba-Mu berdoa biar kami semua terfokus kepada Yesus. Yesus terima kasih. Engkau Tuhan kami. Engkau junjungan kami. Kepada-Mu kami berserah. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami tidak punya agenda lain. Kami ingin kehendak-Mu terlaksana di bumi ini. Kami mau kerajaan-Mu datang. Kehendak-Mu jadi di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you. Terima kasih buat hambanya yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati coba lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Dan saat ini kita akan berikan persembahan. Persiapkan persembahan kita. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapak kami bersyukur malam hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah datang bagi kami, firman-Mu yang sudah dilepaskan bagi kami. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi terang dalam setiap jalan-jalan kami. Supaya kami tetap kuat berdiri teguh, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah datang bagi kami. Dan kami percaya firman Tuhan berikan kekuatan bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami akan berikan persembahan syukur kami kepadamu. Dan setiap persembahan yang kami berikan kepadamu, biarlah Tuhan Engkau memberkatinya. Supaya apa yang kami perbuat biarlah Tuhan juga buat berhasil, beruntung, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan, ditinggikan. Kami berikan persembahan ini Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di sini. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di House of Love. Dihimbau bagi orang tua untuk dapat membawa anak-anak Anda untuk beribadah di Bethany Kids Church diadakan setiap hari Minggu bersamaan dengan ibadah raya 1, 2, dan 3 bertempat di gedung gereja lantai 1. Bethany Teens, ibadah khusus bagi kamu remaja kelas 7 sampai 9 SMP diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 5 sore bertempat di House of Love lantai 1. Impact Generation, ibadah khusus bagi kamu yang berada di SMA maupun yang sudah kuliah, diadakan setiap hari Minggu pada pukul 5 sore bertempat di House of Love lantai 1. Tuhan, Bapak Ibu, kita berduka karena ada 2 orang yang dekat dengan kita. Suami dari Ibu Naomi yang tidak lama sakit, tapi tiba-tiba kemarin dalam serangan tidak bisa lagi dia ditolong dan dia sudah berpulang ke rumah Bapak. Kita semua berduka. Jadi ini malam banyak yang ke rumah duka. Dan juga semua masih ingat Ibu Marina yang suaranya merdu kalau dia nyanyi rock, Yesus jalan, kebenaran, dan jalan. Aduh, kita rindukan suaranya, tapi dia sudah istirahat di surga. Ya, Marina semua masih ingat ya, dengan kursi roda dia masih datang naik nyanyi di sini. Sudah beberapa lama dirawat dan dia juga sudah berpulang. Dan kematian itu adalah bagian dari perjalanan dalam kehidupan. Tidak ada orang yang selama-lamanya. Jadi mari kita diberkati dengan kebenaran firman sepanjang hari ini dari Pak Jonathan Patiasina dan Ibu Ina. Betul-betul kita kembali untuk lihat komitmen kita kepada pribadi Yesus. Jangan sampai kita cuma aktivitas beribadah, tapi kita tidak punya perjumpaan pribadi. Tuhan Yesus untuk kita secara pribadi. Dan komitmen kepada tubuh Kristus. Jangan ada yang cuma datang dan pergi saja. Harus ada di wilayah masing-masing. Di sana ada komsel-komsel, family altar. Bisa tergabung. Supaya Bapak Ibu kalau kita temukan sesuatu di gereja kebenaran, kita bisa sharing untuk bertumbuh di kelompok yang kecil. Kita bisa belajar berdoa, melayani, memuji, itu di kelompok yang kecil. Jadi kalau yang belum berkomitmen di family altar, nanti bisa tulis nama di bawah dengan nomor telepon, supaya kita akan hubungkan dengan family altar yang di wilayah masing-masing. Nah, yang terakhir lagi ada pengumuman penting Bapak Ibu, bahwa kita sekarang tahu bahwa bangsa kita di dalam goncangan. Kita bukan hanya melihat, menonton semua yang terjadi, tapi ini waktu untuk kita harus berdiri berdoa. Kita harus berdoa
Dan kalau gereja berdoa, kita semua percaya kuasa Tuhan pasti dilepaskan. Nubuatan Tuhan digenapi. Rancangan Tuhan pasti rancangan kebaikan. Tuhan tidak pernah kalah, gagal dengan semua kejahatan, semua rancangan-rancangan jahat yang terjadi. Tidak pernah Tuhan bisa dikalahkan. Tapi lewat semuanya, Tuhan punya rencana yang lebih besar di balik itu. Tidak sia-sia gereja Tuhan yang berdoa, anak-anak Tuhan yang berdoa, Tuhan pasti melaksanakan kehendaknya. Bangsa Indonesia pasti ditolong Tuhan. Pasti Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan baharui supaya orang akan tahu bahwa tempat yang aman hanya ada dalam Tuhan. Satu kebenaran yang tidak pernah tergoncangkan hanya ada dalam firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan maka kita punya dasar yang kuat. Tidak ada yang bisa melindungi kekayaan, kedudukan, kekuasaan apapun, tidak ada yang bisa melindungi kita, hanya kebenaran dalam Tuhan Yesus. Jadi mari ini waktu untuk semua orang percaya, masing-masing kita harus punya pengenalan pribadi dengan Tuhan. Sehingga waktu kita berkomitmen tujuannya supaya hidup kita diarahkan, menggenapi rencana dan tujuan Tuhan. Dan waktu kita pulang nanti kekal selama-lamanya bukan selesai. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih buat Pak Jonathan dan Ibu Ina yang di tengah kesibukannya memberikan waktu buat orang di Manado. Jangan lupa tahun depan balik lagi semua ya. Tepuk tangan. Kita bersyukur dan menunggu untuk Bang Jo dan Kak Ina ada lagi tahun depan dengan kita. Mari bangkit berdiri hari ini. Bapak Ibu satu yang tadi saya lupa. Jangan lupa untuk berdoa juga buat kota dan daerah kita. Manado rumah kita bersama, kita jaga sampai di lingkungan masing-masing. Jaga dan kita ambil bagian. Berikan ketenangan, berikan kerjasama yang baik dengan orang-orang di lingkungan, anak-anak muda supaya jangan ada kerusuhan, jangan ada kekacauan. Semua bisa dirangkul, torang sama saudara jadi berkat buat siapapun yang ada di lingkungan kita. Mari kita angkat satu pujian dan kita akan berdoa. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Oh Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu, ku hidup karena
Engkau sudah melawat kami sore hari ini. Kebenaran-Mu memberkati kami. Dan ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepadamu. Tuhan, kami berdoa sore hari ini biar setiap kami mengalami terus Tuhan pengenalan pribadi dengan Tuhan. Terus bertumbuh, kesukaan kami ada di hadirat-Mu. Tolong umat-Mu supaya waktu kami bangun pagi, kami lihat wajah Tuhan, kami ingat kebaikan Tuhan. Dan kami mempercayai janji-janji-Mu Tuhan. Bahwa Engkaulah gunung batu yang kokoh bagi kami, kubu pertahanan kota benteng yang menjadi perlindungan kami, keamanan bagi kami. Bapa, di hari-hari yang kami hadapi ini Tuhan, kami taruh umat-Mu dalam tangan perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai perjalanan-perjalanan anak cucu kami dimanapun berada Tuhan. Kami minta keamanan, kami minta Tuhan perlindungan dari Tuhan. Malam hari ini kami bersama-sama sebagai gereja-Mu kami berdiri buat bangsa Indonesia. Tuhan ampuni Tuhan semua kejahatan, semua pelanggaran, semua Tuhan ketidakadilan yang menyakiti hati Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, biarlah belas kasihan, kemurahan-Mu turun buat bangsa kami. Biarlah kami minta Tuhan keamanan dan perlindungan yang dari Tuhan. Kirim pasukan surgawi-Mu berjaga-jaga. Tuhan teguhkan dan kuatkan Tuhan Bapak Presiden, pemerintahan yang ada. Kuatkan dan teguhkan Tuhan semua aparat keamanan TNI ABRI. Kuatkan dan lindungi mereka. Kalau sudah ada yang menjadi korban, hiburkan keluarga-keluarga mereka Tuhan. Dan tolong Tuhan supaya berhenti semua pembunuhan, semua kekacauan. Stop dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ambil alih seluruhnya Tuhan. Dan Engkau memulihkan, Engkau pegang kendali. Dan apa yang terjadi ini Tuhan di dalam kontrol tangan-Mu Tuhan. Semua rancangan kejahatan, semua niat-niat musuh yang mau menghancurkan, memecah belah bangsa ini kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa memberkati kota Manado Tuhan dalam damai sejahtera ketenangan. Semua rancangan-rancangan kekacauan kami tolak dalam nama Yesus. Dari utara, selatan, timur, barat, pintu-pintu masuk Tuhan tutup. Tidak ada Tuhan orang-orang luar yang datang ke tempat ini dengan membawa rancangan-rancangan kejahatan. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan atas kota, daerah dan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Engkau memerintah atas kota Manado, Sulawesi Utara dan Indonesia. Kami taruh keamanan, ketenangan dalam tangan Tuhan dan kami mempercayai Tuhan pegang kendali. Semua goncangan ada dalam tangan Tuhan dan umat Tuhan akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Bapak, kami taruh Tuhan untuk masuk di bulan yang baru, bulan September. Besok Tuhan pegang tangan kami, berjalan di depan kami. Semua pertolongan, semua kebaikan yang kami sudah alami sepanjang bulan Agustus Tuhan, terima kasih. Dan kami mempercayai Tuhan untuk ada di bulan yang baru, bulan September. Tuhan tetap Tuhan yang sama, Tuhan yang punya komitmen yang terikat dengan perjanjian. Kami juga Tuhan mau berkomitmen dan mengenal-Mu, berjalan dengar suara-Mu. Tuntunan-Mu membawa kami ke tempat yang aman. Taruh tangan-Mu Bapa dan Engkau meteraikan berkat-Mu sebelum kami pulang. Mari sebelum pulang umat Tuhan yang bersyukur, yang percaya dengan semua firman yang sudah diterima, angkat wajah, membuka hati, rakan tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Malam hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita angkat pujian. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku